Beginilah, eh, nggak sempat lari pagi, nggak sempat jalan pagi. Sekarang mau jam 10, mau ke sekolah dulu untuk syuting sekolahku tercinta. Selamat datang di Berakal Daily Vlog. Berakal, berakal. Keren banget. By the way, tadi bukan karena nggak bangun, gue udah bangun pagi. Tapi ada tapinya. Kayaknya tidur gue sebentar deh. Dan gue khawatir kayak kemarin lagi gitu, yang syuting kantor, keringetan parah, terus ngantuk banget. Jadi ya gue tidur lagi gitu. Wah, tidak keterangan. Lagi manasin motor. Rencananya hari ini pengen syutingin konten-konten, nabung konten lah ya, biar banyak stok konten juga untuk bulan-bulan depan. Terus mungkin WFC kali ya, udah bawa tas sama laptop juga. Kalau nggak ngantuk WFC, kalau ngantuk kerja di rumah aja, biar bisa bobo. Terus dan kalau semuanya berjalan dengan baik, masih ada sisa tenaga, sore baru ke Kota Bintang. Walaupun pagi enggak, tapi kita usahain sore. Kita usahakan sore itu. Asik, ada orang. Sekarang jam 4, udah kelar buat syuting-syutingnya. Udah mantep juga. Nggak sempet ngevlog karena emang HP ini dipakai buat syutingnya. Di sekolah tercinta ini lagi ada apa namanya, eskul bola. Ini kamera autofokus nggak sih? Enggak kan? Oh, kira autofokus. Oke, penutupan Berakal. Sorry kalau vlognya agak loncat karena tadi gue pas pulang sebelum maghrib terus gue ketiduran. Gue sejujurnya telat maghrib, jadi gue gabungin sama Isya ya. Gue nggak tahu ini hal yang baik apa. Maksudnya hal yang diperbolehkan atau gimana karena gue ketiduran. Tapi ya insya Allah lah aman-aman aja. Maksudnya insya Allah diterima lah. Jadi gue baru bangun pas Isya. Gue ngantuk banget, gue nggak sempet ngevlog dan sebenarnya bilang capek sih enggak. Gue juga nggak jalan sore ya, dikarenakan gue rasa seharian syuting itu langkah udah nyentuh 4.000-5.000 langkah kalau nggak salah ya. Smart band gue di luar. Tapi itu udah cukup bagi gue. Akhirnya sore gue nggak jalan lagi dan ini adalah salah satu peringatan kali ya buat kita semua ya, buat lu deh. Kalau siang tuh jangan makan nasi padang dah. Emang enak banget sih, nikmat banget. Wah, kalau lu udah lama gak makan nasi padang terus dikasih nasi padang siang-siang tuh nikmatnya tuh bener-bener gitu. Enak, tapi ya porsi nasi padang kan kita tahu ya, nasi padang tuh porsinya banyak dan akhirnya ya kekenyangan, gampang ngantuk. Itulah karena nasi padang itu mungkin ya. Tapi sore tuh gue lapar lagi sebenarnya. Gue nggak ngerti makan banyak pas siang, sore lapar tuh gimana konsepnya, kurang ngerti. Tapi akhirnya gue beli salad buah. Ada yang pakai mayo sama pakai yogurt. Ada di deket nasi goreng Koko Will deket sini. Gue makan langsung 2, tapi porsi yang kecil gitu, biar sekalian bagi-bagi aja. Dan ya gue ketiduran dan sebenarnya nggak baik tidur sebelum maghrib ya. Emang hal itu sering gue hindarin banget. Gue paksain banget buat melek sampai maghrib seenggaknya, atau sampai isya lah. Sampai isya baru kalau ngantuk gue pengen hal-hal apa kayak gimana ya terserah lah. Tapi ya seperti yang kita tahu bersama, kalau kita diniatkan untuk tidur nggak bisa tidur malah. Tapi kalau nggak diniatkan buat tidur ngantuk terus malah gitu ya. Dan abis ini gue pengen bikin ringkasan review pandangan gue dari film Final Destination Bloodlines yang kemarin seperti apa dengan setup yang seperti ini. Gue lupa kalau lampu LED gue yang sebelah kiri ini, kiri dari arah penonton ya, itu bisa RGB ya. Kemarin karena gue pengen ala-ala polosan aja, putih atau belakangnya gelap, tapi udah lihat kurang menarik ya. Yaudah nih bagus kayak gini. Soalnya kan kemarin gue nembak lampu dari belakang sini ya, pakai COB dari EZ Mode di situ. Bisa sih dikontrol pakai remote, tapi kalau pakai remote kita matiin dari dalam atau kita nyalain dari dalam, kalau mati itu dia nggak sepenuhnya bener-bener mati gitu.
Dia itu mati hanya sekedar nggak nyala lampunya tapi mesinnya masih standby gitu. Jadi kalau malam-malam gua keluar matiin itu ke agak PR. Jadi sementara gini dulu aja setupnya. Kecuali gua kepikiran buat nambah kabel roll di sana, terus gua ada apa ya bisa matiin listriknya dari dalam biar nggak pakai baterai dan lain-lain. Karena dia harus pakai baterai gitu ya. Dan baterainya pun juga standby-nya bikin baterai boros gitu. Mode standby-nya bikin baterai habis juga gitu. Ya, segitu dulu aja Brakal kali ini. Oh, gue pengen cerita dikit. Tadi gue di sekolahan sebenarnya banyak kegiatan seru, tapi gue nggak bisa ngevlog ya karena videonya vertikal semua buat konten sekolahan. Dan gue diajarin memanah sama Pak Dwi. Pak Dwi SMP Lab. Keren banget. Sekolah gue laboratorium dulu namanya. Gue di sana jadi ngebantu untuk bikin konten lah ya. Karena kebetulan yang punya yayasan itu teman sekaligus klien gue juga yang sering lu lihat mungkin di Instagram gue atau mungkin di story gue. Deket banget juga sama dia, jadi ya kurang lebih kayak teman sekarang gitu ya. Dan dia kalau butuh konten atau kayak gimana ke gue gitu. Kalau lo misalnya pengen butuh konten editing dan lain-lain bisa ke gue juga ya, jasa konten dan lain-lain bisa ke gue. Terus karena kedekatan itulah gue jadi mungkin dipercaya buat megang konten di sekolah tersebut. Kebetulan itu sekolah gue juga, gue SD di sana. Dulu pemiliknya itu ayahnya temen gue yang ini, almarhum Profesor Dr. Agus Titin namanya. Cuman setelah beliau meninggal digantikan sama anak pertamanya ini, temen gue, Dr. Satria Gede Putra. Nah, gue diajarin memanah tadi sama Pak Dwi itu. Pak Dwi itu salah satu guru di SMP Laboratorium. Tadinya cuman gue kan lagi pengen nge-shoot fasilitas di sekolahan gue ya. Terus Pak Dwi ini ngingetin udah ambil yang di ini belum di ruangan memanah gitu. Oh ya boleh gitu. Gue udah pernah ke ruangan itu, ada ruangan memanah. Dan gue juga pernah nyoba sedikit. Terus ngobrol-ngobrol ternyata Pak Dwi ini emang bisa dibilang atlet profesional mungkin ya. Walaupun bukan kayak turnamen tingkat cabang nasional global. Gue nggak tahu lah sampai situ gue nggak ngerti. Tapi dia emang beneran atlet panahan gitu. Dan dia bawa alat, emang standby di situ alatnya. Buset, mantep banget lah kayak gue jadi. Tadinya ditawarin mau coba yang beneran mas, boleh pak kalau ada gitu kan. Beneran dia bawa alatnya dia full gitu dan gue ngerasa nggak enak ya. Kayak wah beneran nih jadi serius nih. Gue kira nyobainnya karena simple gitu jadi boleh coba. Ternyata setup alatnya itu kan ribet ya. Dan harus pakai alat bantu dan lain-lain lah, gue nggak ngerti. Terus diajarin sama dia dan gue baru ngerti kalau orang memanah itu. Dulu gue pernah memanah di tempat wisata tapi ya, dan bisa dibilang bidikan gue walaupun pemula tapi oke lah gitu untuk ngenain sebuah target itu masih oke lah gitu ya, nggak perfect banget. Tapi ternyata gue baru tahu kalau cara manah itu emang badan tuh harus lurus gini, maksudnya nggak boleh ke depan gini, harus bener-bener gini, palanya nengok gini. Jadi agak PR juga tadi gini nih. Tapi gue masih pakai alat bantu lah biar nggak sakit-sakit amat gitu hati ini, enggak dong, tangan ini. Jadi pengalaman yang seru. Mungkin kalau gue ada kesempatan dan waktu lebih, gue mau belajar lagi sama Pak Dwi. Karena dia nawarin sih, kapan-kapan kita janjiannya sini. Saya nggak ada temennya soalnya buat latihan panahan di sini gitu. Karena dia kan kalau nggak salah ngajar juga di luar apa di tempat apa, dia lupa namanya. Tapi nggak asing kok namanya, nggak asing. Dia ngajar atau belajar di situ gue nggak tahu lah. Tapi dia bilang di sini aja kalau mau nih, di tempat ini, intinya gitu. Seru pengalaman yang seru. Mungkin insya Allah kalau emang serius atau gue mengisi waktu luang bisa bareng Pak Dwi belajar panah memanah, karena emang itu kan olahraga sunnah Rasul ya, sunnah Rasul. Memanah berkuda itu disunahkan gitu, karena di akhir zaman nanti mungkin kalaupun insya Allah gitu, bukan insya Allah, kalaupun umur kita sampai di akhir zaman sampai peperangan nanti gitu ya, kalau insya Allah kan kayak berharap gitu ya, maksudnya kalau misalnya sampai kan katanya ya perang di akhir zaman itu
teknologi udah musnah semua, ibaratnya senjata-senjata perang itu udah kembali ke tradisional, pakai panahan, pakai kuda dan yang lain. Makanya disunahkan untuk memanah dan berkuda gitu. Apalagi memanah sambil berkuda, double combo banget itu. Itu yang di film-film kayaknya, namanya juga film ya, tapi kayak aslinya, kebayang tuh seberapa susah ngandelin kuda dan panah gitu ya. Dan segitu aja untuk Berakal kali ini. Like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di Berakal selanjutnya. Sekarang gue pengen nge-tag review film Final Destination Bloodlines. Thank you!